dir aja. Nggak bisa. Nah ini udah kedetek nih, di dir aja mas. Nah dir, dan lihat nih ada folder script kan? Atau bisa ini, bukan ini, tapi yang script itu loh, script backslash activate. Oh sudah. Nah kalau sudah, sampai balik lagi ke API-nya. Nah jadi API, jadinya ada ininya dulu. Nah di dir coba. Nah pastikan ada manage. Nah kalau ada ini sudah bisa. Oh ada yang salah tuh. Akun sama dengan data. Yang di views. Ini data dengan data. Ada bagian dan cara menjalankan. Cara menjalankan. Pastikan ini ya, pastikan terus sudah diaktifasi. Langsung di terminalnya aja. Biar sekarang kalian di kemudian PY manage itu dot PY. Ya, jangan pakai itu mas, pakai terminal aja, terminalnya buka manual di titik 3 nih. Neo, aktivasi dulu. Aktivasi mana? Nah coba keluar dulu. PY. Atau di dir dulu mas, pastikan ada di foldernya itu ada scriptnya gitu. Nah kalau udah folder script, keluar satu kali. You forgot, di pad, berarti di atau dir lagi sama, lihat lagi. Ya masuk dulu. Atau dari tab ini langsung aja play. Di koma dulu nih. Cina ngapain? Buat di elemen itu bisa sampai ke posisi belajar terus ke setnya bilang terus bagian Misalkan yang ini mas. Kenapa?
Ini kan data, dua data. Kalau diubah data dua di sini, Iya, harus ngikut. ini kenapa kok disamakan? Maksudnya? Kenapa kalau ini beda? Ini kan data. Enggak apa-apa sama, enggak apa-apa. Penulisan variabel itu terserah sampean. Nah, ini kan ada di fungsi lain nih. Jadi enggak bakal kebaca di sini gitu. Mau ini sama, ini enggak bakal kebaca di sini. Jadi tetap akan baca di sini karena beda fungsi, sudah beda tempat. Karena ini ya. Bingung. Ini nggak bisa mas, misalkan datanya ini di satu fungsi, di satu function ini kan ya. Di satu function sini ada dua data. Bukan gitu aturan. Bukan Nggak gitu. boleh. Jadi front end itu hanya tinggal anu aja, mau akses yang mana, butuh yang mana. Kita cuma nyediain aja. Nyediain kamar toh. Nah, itu nanti kan gitu. Ini Ya, front sudah. end nanti yang butuh. Ini bisa. Iya. Apa ya kemarin ya? Use case-nya ya. Blok ya? Cari kita model blok. Blok database model. Blok desa kan? Hah? Blok desa. Hah? Blok instansi. Oh iya ya. Tapi nanti bisa sih. Nih ada author. Author itu penulis. Nah, ada kategori. Nah, ada tag nih. Ada post. Komentar. Tapi kita fokus ke ini dulu sih, author sama post gitu. Author sama post kategori. Nah, sekarang ini kan sebelumnya kita pakai fake data kan ya. Nah, sekarang kita ingin ke pakai database. Nah, ke model, langsung ke model. Ke model. Nah, kita buat kelas. Ini. Jadi author, kategori, tag, post itu termasuk dalam tabel. Di database itu termasuk ke tabel. Nah, kalau kayak user, bio itu adalah kolom dari author. Nah, kalau di kategori dia punya tiga kolom, name, slope, sama description. Ya, kalau di post nih, ini banyak nih. Ada slope, ada author, ada content, ini banyak. Nah, kita fokusnya ke yang author dulu, satu aja. Oke, jadi kita buat author, kelas, author. Jadi kelas ini nama tabelnya apa? Jangan ini ya. Tapi terus biasanya di pengarang itu punya apa aja sih? Nama. Ya, nama ya. Nih, model. Kalau untuk ini dia maksudnya itu huruf. Jadi tipe datanya nanti akan huruf. Kasih max length 255. Karena kenapa? Karena nama tiap orang itu enggak akan lebih dari 255 karakter. Jadi kita kasih max length-nya atau maksimalnya itu 255. Biar menghemat ruang. Oke. Di situ ada umur, age. Dikali berapa? Dikali i. Nah, kalau age ini tipe datanya apa? Integer. Nah, kalau integer ini integer fill. Gitu aja, nggak usah max length. Karena dia bukan karakter. Oke. Terus apa lagi? Yang ada di pengarang. Sekarang yang J, jangan lupa lagi coba. Tipe datanya? Sama aja, tinggal ubah Char. Char fill. Max length-nya kita kasih 500.
Jenis kelamin. Apa? Jenis kelamin. Gender ya? Tipe datanya capil. Terus hasilnya kita ambil satu karena L atau P kita ambil itu aja LP. Sudah? Nah kalau sudah, anggaplah sudah ya dulu ya. Nah, berarti kita ini sudah membuat rangka untuk tabel autor, satu tabel. Nah, nama tabelnya apa? Autor. Terus kolomnya ada berapa? 4. Ada 4. Apa aja? Name, Name nama, itu tipe datanya apa? huruf ya. Oke. Address. Nah, kalau sudah, kita ke admin dulu. Ya, admin sini. Admin.py. Sudah. Kita import from IT model. Nah, kenapa pakai IT? Karena file admin itu ada di tempat, ada di mana? Ada di satu tempat di mana dia berdampingan dengan model. Nah, kalau berdampingan kita pakai titik gitu. Jadi model import apa tadi nama tabelnya? Autor. Sudah? Nah, kalau sudah, ini admin. Nah, kan sudah di import nih, defaultnya ya. Nah, kita pakai admin dot size dot register. Panggil di situ author. Gitu. Di model lagi Mas, di model. Kenapa? Di model. Kenapa? Ya, belum selesai. Nah, kalau sudah ke terminalnya dimatikan Django-nya. Terus kayak tadi pymanage.py run server ini kan kita nge-run servernya. Ya. Kalau mau buat akun admin itu bukan run server, tapi create super user. Kalau run server itu nge-run server. Kalau create super user dia akan membuat akun admin untuk ke dashboardnya nanti. Gitu. Jadi kita belum ini ya. Nah, kalau error gini kita harus di migrate python manage.py make migration dulu diberhentikan dulu kalau terus di enter aja kenapa itu make migration migration Ini kurang-kurang awal ya Mas Rob. Saya max length. ininya Iya, kurang awal. kurang biasa ini kan manggil function manggil function parameter ini Memang dikasih tahu bisa. tetap gimana
Kalian coba lagi. Ini kan angkanya gede. Lupa ya. Coba. Sama aja itu, cuma variabelnya diubah. Kan tadi kalian pakai i, tadi kan pakai n ini kan. Variabelnya bebas itu. Mau k, i, n, j itu lah. Oh iya. Mau nomor juga. Coba kira-kira benar yang mana itu? Coba aja. Sudah run ini migration yang ini yang ini nih di run dulu. Sudah ada error. py.manage.py make migration. Error kenapa? No change detected. Objek what? Bisa mas? Belum bisa nih. Bentar lagi. Nah. Ini no change. No change detected. Ya. Nah, kalau sudah kayak gini, kita ini manage.py lagi tapi migrate. Tadi kan ada migration, sekarang migrate. Migrate. Paham belum? Yang perulangan for itu. Yang mirip itu kan. Sudah? Kira-kira maksud dari kurang dari Masih loading? apa? Sip. Nah, kalau sudah manage lagi, manage.py create super user. Manage.py create super user. Kan misalkan ada mode Biasa. top. Nah, isi nih username-nya. Kalau mau pakai ini misal ya, admin. Bebas nih, bebas. Diisi aja. Passwordnya yang gampang ya. Satu, apakah lebih kecil daripada tiga? Ya, tidak satu ditulis. Ya, karena memenuhi kan. Lanjut lagi. Sekarang ditambah i-nya. I kan awalnya satu. Plus karena memenuhi, i-nya ditambah satu. Berarti sekarang i-nya sama dengan dua. Apakah dua lebih kecil daripada tiga? Ya. Berarti memenuhi kan. Nah, ditambah satu. I-nya sama dengan tiga. Apakah tiga lebih kecil daripada tiga? Berarti cukup dua. Berarti hanya sampai dua. Ini kalau lupa gimana? Nama sama ininya. Kalau lupa gimana? Gak apa, bisa dicek lagi. Enggak, sudah barusan. Ya maksudnya kapan-kapan kalau lupa itu bisa dicek lagi. Bisa dihapus, hapus aja. Dibuat lagi aja. Ini kalau lupa. Sudah. Kalau sudah, yang tadi yang ini di uncomment. Yang di admin, yang sini di uncomment. Nah, terus di run servernya. Dari awal aja udah bener ya keadminannya itu. Kalau misalkan gitu ya. Apa ini? Pokoknya dua itu. Dua kali dua kan dua. Jangan-jangan, nah di sini. Awalnya aja udah bener. Error ya? Error. Nah, balik ke model. Sekarang kita lanjut ke Balik ke model. Nah, di sini tadi. perulangan. Ini Tapi ada kita tambahin ini di autornya models.model. Ini yang gampang dulu.
Share. Enggak. Sini Mas. Jangan masuk ke app-nya, kayak kebaca itu. Nah, itu model Mas. M-nya gede. Runnya dan masuk ke slash admin. Kira ini jadi apa? Ke admin. Ini yang bilang genap dari 1 sampai 10. Slash admin. Paham dulu enggak dulu? Masukkan tadi username-nya. Iya, kan di kasih kontrol paham dulu. Kan enggak jadi apa coba. Sekarang berapa minus 2 berapa sih? 4. Nah, no. Karena 8 2 nih 8 bagi 2 berapa? 4 bagi 2 habis itu kan. Kecuali kayak gini. Berapa ini kira-kira? Apa? 1 2 3 kan gini. 3 kali 2 kan berapa? Mau sampai 6 ke 8 kira-kira bisa berapa? Bisa 2 kan? Berarti hasilnya Pakai anu aja. 2. Lagi aja. Oh ini. Enggak bisa sih harusnya. Kalau misalnya kayak gini. Ada yang masih belum paham nggak? Coba lagi. 12. Kerja berapa? Kerja full berapa? Habis sih. 4 kali berapa yang mau 3? 4 kali 2 lah. Aduh, 4 kali berapa kan lah? 12. Ya lah. Habis kan. Kan ini 12 bagi 3 tuh. Curah keburu. Nah, pertama kita harus bilang import modelnya from titik model. Karena ini kan perbandingan kan sama dengan kalau misalkan angka kaki itu sama dengan 2 ya berkah. Kalau enggak ya sama. Kecuali ini di luar Model import di auto. luar ini di luar cakupan dari ulangannya ini kalau kata dengan apa? Sudah? From model. Titik model. Import auto. Nah, kalau sudah ke datanya ke sini balik lagi auto dot object dot all. Ini nanti ada lagi perulangan. Jadi ini kita ngambil semua data yang ada di tabel auto nantinya. Lo enggak ada mulai musik. Lo agak musik enggak bisa mulai musik. Data simpangan. Ini masih Auto. ya standar awal. Coba ini apa kira-kira hasilnya? Ayo, ada nggak hasilnya? Hah? Di atas juga ya. Di atas Nggak ada hasilnya. Karena ulangannya cuma dari angka 1. Nih, yang baru satu diberhenti 1. Udah paham belum soal perbandingan kayak gini? Udah. Nih. Kita coba. Itu di atas from model import auto. Ya. From that model. Misalkan aku punya variabel A. Nah, kalau sudah Artinya aku. kan ada URL baru kan ya? Aku. Kira-kira A sama B ini sama nggak? Tadi author ya? Sama. Slash author coba. Itu kan kalau sama. Nah, Di kalau kan gini misalkan nanti. Nah, yang A aku ubah. aku cari dulu. Apa hasilnya? Sama nggak kira-kira? Return first. Yes, first. Tapi kalau saya pilih From query in Ego. Nah, kalau nggak tahu cari apa? sini.
Kenapa dia bilang? Padahal sama-sama tulisannya aku. Karena Values. case sensitive. Berarti kita harus pakai values. Jadi kalau operator harus sama, nggak boleh beda. Coba gini. Misalkan ini aku Sama dengan list data. Gitu. nih, kira-kira apa nyatanya? Jadi spasi Data. itu operator juga. Sama dengan list data. Sama plus ini. Sekarang kita belajar operator ke kebalikannya jadi. Nah, kalau sudah coba. Oh, tetap ya. False. Kok bisa tuh? Tidak sama. Halo. Aku sama aku itu kan sama. Apakah aku sama aku itu tidak sama? Enggak. Sama berarti. Ya, false. Dari Baru kalau apa misalkan nih di sini? ini Kalau di sini pakai ini, pakai serialis. Berarti yang sini. Nih, coba. Dicoba. mulai Nih, yang ini nih. dasar itu negasi namanya. Serialis. Jadi itu tidak sama. Misalkan tidak .core .core serializer import serialis. ini ada banyak operator yang ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar yang di bawah mas, yang list data, list itu kurung biasa itu. Biasa. Tapi kita nggak pakai ini. Nah, jadi sekarang kita lebih belajar ini kan kemarin udah kalau bisa jawab sudah. Nah, itu film yang kira-kira ada berapa yang kurung biasa. ada dua Itu string. Nah, tadi apa aja kolomnya? Ada Nama. di dalam ininya ada tiga baru indeks ada indeks indeks nol contoh gitu. konsol Ini di apa yang ini di false. Kalau true kenapa? Kalau true dia akan nggak kebanyakan tadi. Tapi di sini run servernya berjalan. Hah? Run servernya Iya. jalan. Dan di sininya nanti ini ada kayak soalnya kita ada kayak gini kalau dia ada orang sudah di refresh. karena kan bunyinya perulangan kan ada di sini biasanya kan kalau kita ingin menambahkan semua di dalam array kan nggak mungkin Plus. kayak gini kan ya Sip. jadi ya mungkin kan jadi butuh namanya perulangan caranya gimana kira-kira sama kayak tadi for berarti nol dimulai dari nol index dari nol Oh ini isi dari yang isi di Jenggot Mini tuh. nah nol ini diubah ke variabel karena ini dinamis kan dari nol sampai 2 Kenapa kok pakai serialis ini? Yang awalnya nggak pakai, kemudian pakai serialis. Karena memang harus di-convert ke JSON. Awalnya dia bentuknya query set. Nah, tapi untuk bisa ngerespons dalam bentuk JSON, berarti kita harus menyediakan datanya berbentuk JSON. Aku ini coba dicoba dulu biar paham. Terus tambah sendiri. Oke, bentar lagi. Apa diulang lagi aja ya? Apa? Diulang lagi. Diulang. Pemantapan. Ada mesinnya jadwal apa? Implementasi teknik dalam sebuah kode kita. Yang ulangan tadi. Yang tadi 3 kita ubah ke 2. Jadi meskipun ini banyak kali kita gak usah
perlu lagi ngitung berapa juga errornya karena JavaScript yang ini. Oh ini kan mas, kayaknya kecil aja kalau gitu. Gede. Coba Iya. Kecil mas. Oh ya, belum di ini di adminnya, belum di register itu kalau nggak ada. Baru di bawahnya. Jangan lupa di import. udah bisa nampilnya. Pakai lain. Sekarang paham kan lain itu? Boleh di ini, Mas. Apa ini namanya? Nah, ada lain. Tabelnya boleh di apa ini spasi? Nggak boleh. Nggak boleh, harus pakai harus pakai itu. Tahu. Ini di setiap bahasa pasti ada. Jelas dalam. Ini kan cara yang di atas ini cara basic menggunakan font. Sekarang kita cuma cara kedua menggunakan font. Ini font lebih gampang dan lebih sedikit daripada font. Contoh tadi yang buat titik for it diulang sebanyak setiap elemen yang ada di dalam dua. Terus kita aliasnya sekarang Bisa mas? yang jadi B konsol atau tuh lebih gampang mana atas atau bawah? Bawah. Kira-kira aliasnya ini pakai link yang B ini Ambil gitu link. gua ini kan array kan. Dan yang B itu elemennya, tab itemnya, B itu isinya apel, strawberry, gitu. Dengan gua ini keseluruhan dari array. Jadi if itu per setiap item. Setiap elemen. Apel. Jadi kalau misalnya kita ambilkan B ini, isinya apel, strawberry, maka dia punya apel. Jadi B bisa kalian ubah apa aja, misalkan Name, item. gender, address. Ini juga kita udah. Tapi dalam studi case yang lain, efektifnya itu kita menggunakan nama variabel array dengan kata Java. Bahasa Inggrisnya buah pakai lagi. With. Tapi kalau banyak buah kan pakai S kan. With. Berarti kumpulan banyak buah. Ini kita panggil nama arraynya apa? Nah, Dari Google langsung nggak apa-apa. karena itu Java, itu kita ganti T with tadinya kita hapus. Nah, tuh ini cara describe-nya kayak gini. Jadi kita menerapkan tata bahasa juga. Dalam bahasa pemrograman biar lebih mudah dimengerti sama programmer yang lain. Masa kalau ini misalkan with top saya nggak ada S-nya. Ini kan banyak buahnya kan, bukan hanya satu buah. Kalau misalkan filenya cuma isi apel, oh ya apa? Filenya banyak buah, oke. Duh, BS. phone number kan sudah dikasih barusan max rank 12. Di ininya bisa banyak. Kalau integer dia nggak boleh, memang nggak bisa di limit. Integer kalau itu huruf itu memang di limit. Jadi kalian pilih mau pakai for atau with for it. Kalau pakai for itu mungkin lebih sulit, kalau for it itu lebih gampang. Sen. Tadi ada yang tambahan di views-nya. Nah, di views-nya ini sampai ini. Import
Apa itu? Nah, tadi sebenarnya kalau nggak pakai itu bentuknya string ternyata, bukan objek. Nah, dilihat dulu. Nah nih, ini string ini, gaya string ya. Nah kalau kayak gini, nah, tuh beda ya. Iya. Jadi kayak gitu. Di mana? Di JSON, saya setan. nama variabel dari arraynya. Sedangkan di dalamnya itu bebas. From this. yang ini, yang JSON response sama. Kan tadi gini. Nah, tapi ada tata cara yang lebih supaya kode kata ini lebih bagus dibaca. Menggunakan tata jamak untuk array. Yang di atas. Ini banyak domainnya. Di atas. Switch pakai ES. ES kan mengandung apa? Implementasikan tata jamak. Misalkan ada ES-nya. Data. Semuanya. Nah, sip. Kalau misalkan gambar gimana? Gambar pakai chartil, tambahin chartil. Misalkan di sini di postingan. Ya, baru pakai chartil. Sama dengan seribu. Untuk gambar ini ya. Tapi kita nggak pakai file, tapi pakai link. Coba di migration kalau ada perubahan. Ini kan datanya array. Kita masuk ke data objek. Oh itu default ya. Kasih satu aja, satu pilih satu. Non n gede. Data objek sama data array juga. E. Dan sering juga pakai ulangan juga. Migrate. Apa tuh? Kemarin lah. Oh ini dihapus saja dulu. Udah itu. Kalau mau ikut channel nggak apa-apa. Tuh objek tuh, mumpung objek. Berita. Ini sebenarnya basic front end, back end sama aja. Basicnya, tapi nanti bedanya itu nanti di fokusnya. Coba anu boleh, coba user boleh. Ya aku sih bingung. Create super user. Ya. Udah bisa. Ini ada yang berubah ceritanya. Nah, sekarang kita lanjut ke objek. Atau bisa juga map kan. Di beberapa bahasa teman-teman itu sebutnya Run server. Objek mapping. Kan ini saya punya variabel user ini kan kumpulan dari sekian user. Misalnya isinya apa aja user itu isinya. Ada name, ada username, password kan. Sekarang kan tadi kan kita bikinnya ini misalkan aset Apa ini? ini kan nggak menggambarkan username aja. Sekarang kita belajar objek. Objek itu biasanya di sini pakai kurung kurawal. Ini kan yang sekarang ini kurung kurawal. Di objek itu ada yang namanya key dan value. Yang ini, M ini namanya key, value-nya apa? Aset misalnya. Koma, password. Yang ini key, name ini key, juga key.
sourcing. Dulu lock. Hah? Dulu lock. Dulu loh. Ya itu di bawah. Konsolok, user, Lagi. Nah itu. masuk Bola. dulu, lanjut bayar terus. Bawahnya. Kiri. Oh bola. Kan lemburan tetap. Yang terakhir tapi. Oh, tetap ini ya Mas. Gini, Berapa? Tetap string. gini. Itu yang post. Coba balik Yakin? Balik. ke Nah, views. kenapa kira-kira? Ke views. Objek itu sama kayak array sebenarnya. Yang post. Ini ada elemennya kan? Ini elemen pertama. Berarti ini 0, karena di mulai dianggap 0 yang dari situ. Baru di sini main. Nah, nanti munculnya aset itu. Kalau di sini ada lagi misalkan unjuk. Ada lah. Kira-kira gimana nih? Iya. Grafiknya diganti satu-satu karena unjuk itu elemen array dari Saya bisa jajah sebentar. base ke 1. Ini aku nungguin. Tuh. Kan ini ada 0, ini 1. Lanjut ke bawahnya. Udah masuk ke 0 nih. Image-nya Oh. image-nya agak keluar Kak. Ke 5 lanjutan yang belum. Oh Iya. Ininya agak keluar. Coba lihat. Sekarang berarti kalau Ini. bisa biasa Ini Oke. kan tambahkan kan. unjuk. Di sini sudah. Itu di mana di post? Iya, ini. Kira-kira gimana cara bawain ini? Gimana? Hmm. Ya, Langsung aja karena user ini objek aja nggak ada di dalam array kan, jadi langsung aja user ini panggil net. Kecuali kalau misalkan user ini difokus di dalam user ini di dalam array, dipanggil dulu indeksnya Paling berapa, penting. baru dipanggil keynya dipanggil. Itu mana itu? Bingung Storyline-nya ada kalau suka. belum paham atau gimana, mungkin dicoba dulu. Iya, asik gitu ya. Oh, belum dapat. Ini nanti kalau interaksi sama database kayak gimana? Asli belum juga. Alia itu Alia ini ada sampai terus ini sendiri itu paham.